Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilm wa mablaghar ridha wa zinatal arsh. Ada seorang anak yang baru pulang dari kuliah di sebuah perguruan tinggi ternama. Sesampai rumah, ia kemudian merancang banyak hal, merancang banyak kegiatan, membuat banyak rencana untuk masa depannya. Kepada orang tuanya, lulusan baru ini mengatakan bahwa ia ingin ini, itu, dan sebagainya. Tidak lupa, ia juga menunjukkan daftar kegiatan yang akan dilakukan, daftar pekerjaan yang akan dia tekuni, yang akan dia ambil. Luar biasanya, lulusan yang baru beberapa hari ini juga mencantumkan pendapatan yang akan diperoleh ketika nanti ia bekerja, ketika ia nanti sudah menjalankan apa yang dia targetkan tersebut. Orang tuanya pun senang dan senyum melihat anaknya memiliki konsep, memiliki niat, memiliki visi untuk masa depannya. Akhirnya sang lulusan baru ini, sang sarjana baru ini mulai melakukan apa yang direncanakan. Ia membuka usaha A, kemudian bertahan sekitar sebulan. Saat sebulan itu berlalu, dia putus asa. Dia gulung tikar. Entah apa alasannya. Setelah itu, dia mencoba lagi, membangun usaha baru. Kali ini bertahan agak lama, sekitar 5-7 bulan. Setelah 7 bulan itu, dia pun putus asa. Akhirnya, tutuplah usaha yang dia tekuni tersebut. Tidak putus asa. Dia membuka usaha baru lagi. Kali ini lebih lama lagi berlangsungnya. Lebih dari setahun. Setelah setahun, lagi-lagi sarjana ini juga putus asa. Akhirnya dia pun gulung tikar, dia pun menutup usahanya. Menyaksikan anaknya seperti itu, orang tuanya bertanya dengan teduh, "Kenapa, Nak? Kok tidak jadi melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang kemarin dilakukan itu?" Sang anak menjawab dengan wajah lelah, "Maaf, Pak, semuanya tidak menghasilkan. Semuanya malah membuat aku lelah. Aku capek. Tidak sesuai dengan pengeluaran yang aku sudah keluarkan. Tidak sesuai dengan biaya yang sudah aku salurkan, aku keluarkan untuk usaha tersebut. Aku bingung, Mbak. Ternyata semua rencanaku tidak berhasil. Ternyata semua rencana yang sudah matang itu tidak bisa sesuai dengan yang aku harapkan." Mendengar anaknya sedih, mendengar anaknya lelah, orang tua ini mengelus pundaknya, sesekali mengusap kepala sang anak. "Nak, tenang saja. Semua bisa dilakukan dengan pelan-pelan. Semua dilakukan dengan istiqomah, dengan konsisten." Anaknya menimpali, "Bagaimana bisa konsisten, Pak? Wong ternyata pendapatanku tidak sesuai. Ternyata aku hanya capek saja. Jarang
ada pemasukan. Kalaupun ada, itu pun tidak sesuai dengan pengeluaran yang sudah dikeluarkan, dengan dana dan biaya yang sudah dikeluarkan. Selain itu, promosi yang aku lakukan juga tidak memberikan manfaat yang maksimal juga. Aku capek, Pak, kata sang anak. Orang tuanya pun kembali tersenyum. Dia memaklumi kegelisahan sang anak. Dia memaklumi semangat sang anak yang membara, namun terbentur batu karang luar biasa di depannya. Orang tuanya mengingatkan, "Nak, untuk meraih usaha yang sukses, untuk mencapai keberhasilan, harus ada proses yang dilalui. Harus ada keikhlasan yang dilalui, yang diperkuat, harus ada semangat yang terus membara, dan juga ada hal-hal lain yang perlu dilakukan." Nah, kamu pernah melihat tangga yang terbuat dari bambu itu? Anaknya mengangguk. Tangga yang terbuat dari bambu itu dengan anak tangga yang 10, 7, atau berapapun anak tangganya, sebenarnya punya pesan. Sebenarnya ada pelajaran di dalamnya. Anak tangga itu menunjukkan agar kita menikmati proses yang berlangsung, agar kita ikhlas dalam menjalani proses yang sedang berjalan. Kita bisa dari anak tangga 1 langsung naik ke anak tangga 4 atau 5. Tetapi selain sulit dilakukan, juga kita berpotensi keseleo, bahkan terpelanting, akhirnya jatuh dan membuat tubuh kita luka, bahkan bisa cedera serius. Proses itu seperti itu, Nak. Bersama berjalannya waktu, bersama proses yang kamu jalani, dengan ikhlas, dengan tenang, dan pikiran terbuka, maka ada banyak potensi yang bisa kamu gali. Ada banyak peluang yang bisa kamu dapatkan, sekaligus ada banyak pembelajaran yang bisa kamu raih. Proses itu akan mengajarkan kepada kamu bagaimana menjalani kehidupan, menjalani pekerjaan dengan penuh dedikasi, dengan penuh semangat. Di saat yang sama, kamu dapat terus untuk meningkatkan pemahaman. Sekaligus dari situ kamu mampu memperkuat fondasi pekerjaan yang kamu jalani maupun fondasi diri kamu sendiri. Tidak hanya itu, dalam proses yang kamu jalani, kamu juga akan mendapatkan peluang-peluang baru. Misalnya, ketika saat ini kamu berusaha dengan usaha A misalnya, tetapi ternyata kurang berhasil. Dalam proses yang kamu jalani, sangat mungkin kamu akan mendapatkan pekerjaan B, pekerjaan C, atau hal-hal lain yang bisa memperkuat apa yang kamu lakukan. Pendek kata, pengalaman-pengalaman yang kamu dapatkan akan memperkuat apa yang sedang kamu jalani, apa yang sedang kamu lakukan. Tidak hanya itu, pengalaman itu akan mampu menjadi fondasi ketika kamu nanti berhadapan dengan masalah yang lebih besar, dengan tantangan yang lebih besar. Proses-proses yang kamu jalani harus kamu nikmati, harus kamu syukuri. Kalau hanya gara-gara kurang peminat misalnya, terus kamu berhenti, kalau begitu kamu nggak akan mampu meraih apa yang kamu inginkan, meraih apa yang kamu cita-citakan. Ketika misalnya tidak ada pembeli, kamu harus berpikir, apa sebabnya? Kenapa kok tidak ada pembeli? Ketika barangnya tidak laku, apa yang dilakukan agar laku? Ketika tampilannya kurang menarik, apa yang harus dilakukan? Proses-proses berpikir itu akan membuatmu semakin dewasa, akan membuatmu semakin bijak dalam menyikapi setiap hal yang menyapa. Hal ini sekaligus juga akan menjadi tanda bahwa apapun ilmu yang kamu dapatkan waktu kuliah, bisa serta-merta kamu praktikkan atau tidak serta-merta kamu praktikkan secara langsung.
tergantung bagaimana kamu menjalani proses itu dan bagaimana kamu mempertemukan dengan berbagai keadaan, berbagai pengalaman, maupun berbagai visi dan niat yang kamu pilih, yang kamu tentukan, yang kamu pancangkan. Tenang saja nak, semua orang hebat di dunia ini menjalani proses, menjalani tantangan-tantangannya. Bahkan sangat mungkin tantangan itu jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat yang sedang kamu jalani. Aku yakin, saya yakin kamu akan mampu meraih sukses, meraih kemuliaan di masa yang akan datang. Kalimat orang tua yang terakhir membuat sang anak meneteskan air mata. Ia kemudian memeluk orang tuanya sambil mengucapkan terima kasih dengan sangat dalam, dengan sangat ikhlas. Terima kasih atas semua ilmu yang diberikan. Terima kasih atas segala kepercayaan yang diberikan. Terima kasih telah mempercayai aku, anakmu, yang sedang belajar menjadi pribadi yang lebih baik, sedang belajar menjadi kebanggaanmu, wahai orang tuaku. Semoga sedulur sedaya sehat, sukses, bahagia, dan beruntung lahir batin dunia akhirat. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.